untuk yang sedang kuliah S1 maupun S2, sebenarnya kalau dari saya ada beberapa hal yang mungkin pengalaman yang saya lakukan ya Pak ya, ketika kuliah gitu. Nah, yang pertama itu pokoknya ketika ada tugas atau ada hal yang perlu dikerjakan itu jangan pernah ditunda. Jadi ketika kita menunda satu pekerjaan itu bakal numpuk, terus nanti juga bingung gitu mau mulainya dari mana. Nah, ketika saya kuliah itu saya coba untuk ketika ada tugas hari ini, saya ketika ada waktu juga hari ini saya kerjakan kayak gitu Pak. Jadi tidak menunda sampai H-1 untuk ngerjain tugasnya kayak gitu. Terus biasanya saya itu buat schedule harian. Jadi ketika hari ini dari pagi sampai malam itu saya harus apa aja yang saya harus kerjakan, tugas apa saja. Nah, itu penting juga karena untuk memanage waktu. Nah, sebagai mahasiswa politeknik, kita tidak perlu insecure atau merasa tidak mampu bersaing, karena di luar sana kita juga bisa berkompetisi dan berusaha untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita bisa menghadirkan dua orang mahasiswi berprestasi. Yang pertama adalah Nuzulira Genius Pratiwi dari Universitas Pendidikan Indonesia. Beliau sudah bisa mempublikasikan 26 artikel terindeks Scopus selama pendidikan S1 S2 di bawah bimbingan Bapak Dr. Ahmad Samsudin. Yang kedua, Melani, alumni dari Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh yang sekarang sedang menempuh pendidikan S2 dengan bantuan beasiswa LPDP. Pada kesempatan ini kita akan berbincang bagaimana proses pendidikan mereka, bagaimana tentang publikasi. Ya, silahkan Bapak dan Ibu lihat cuplikan berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya sapa dulu Lira. Bagaimana kabarnya Lira? Alhamdulillah. Lagi di Bandung apa Sukabumi? Lagi di Sukabumi, Pak. Sukabumi. Assalamualaikum, Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Alhamdulillah, baik, sehat. Ini masih di Payakumbuh sepertinya ya? Iya, Pak. Dan maafkan kalau jaringan agak tersendat-sendat. Oke. Baik, yang pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Ani dan Lira yang hadir pada wawancara atau berbagi inspirasi pada hari ini. Kepada kawan-kawan mahasiswa pascasarjana di seluruh Indonesia, saya sampaikan ini adalah dua orang sosok mahasiswa yang berprestasi secara akademik. Ya. Yang pertama sekali saya minta dulu Lira untuk memperkenalkan diri. Silakan Lira. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah mengundang saya ke channelnya. Perkenalkan, nama saya Nuzulira Genius Pratiwi, biasa dipanggil Lira. Saya lahir di Solo, Sumatera Barat, tanggal 25 Januari tahun 97. Kemudian sekarang sudah menetap di Sukabumi. Dari TK itu saya masih di Solo, tapi pas SD saya pindah ke Sukabumi karena kalau di Minang tuh ada istilah merantau ya Pak ya. Jadi orang tua merantau ke Sukabumi. Jadi saya SD di Sukabumi. Untuk latar belakang pendidikan dari SD itu sebenarnya normal aja kayak umumnya 6 tahun. Tapi ketika SMP itu alhamdulillah saya ikut program akselerasi. Jadi SMP saya 2 tahun. Kemudian SMA juga alhamdulillah keterima lagi di program akselerasi. Jadi SMA juga 2 tahun. Jadi pas saya mahasiswa itu umur saya masih 16 tahun, Pak. Kemudian untuk ketika masuk S1 itu melalui jalur undangan, alhamdulillah keterima di jurusan Pendidikan Fisika di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Lalu itu angkatan 2013. Lalu kuliah lulus alhamdulillah tahun 2017. Liranya.
Ya, umur 16 sudah mahasiswa. Ada percepatan SMP 2 tahun kayak gitu atau? Iya, SMP 2 tahun, SMA 2 tahun. Luar biasa. Ya. Ya, terus Silakan Insya Ani, Allah. lanjutkan perkenalan Ani. Iya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Mbak Lira. Sebenarnya di bawah saya 1 tahun ya, cuman saya panggil Mbak aja biar lebih nyaman gitu. Kalau perkenalkan, nama saya Melani Anissa Fitri. Saya alumni dari Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, sama seperti Pak Edi. Kemudian saya lahir pada tanggal 6 Mei 1996. Saya lahir dan besar di suatu kabupaten, Kabupaten 50 Kota. Kemudian dulu saya SMA-nya jurusan IPA. Kemudian waktu ngambil kuliah, saya melalui jalur Politeknik dan alhamdulillah lulus di Politeknik Negeri Payakumbuh dengan jalur bidik misi. Kemudian sekarang alhamdulillah dikasih kesempatan untuk menjadi awardee LPDP dan insya Allah pada 10 Agustus nanti saya akan melakukan perkuliahan di Universitas Andalas. Seperti itu Pak. Ya, kalau dari TK sebenarnya biasa-biasa aja ya Pak ya. Kalau pas TK itu paling ikut lomba ya untuk anak-anak kayak menggambar, terus mewarnai kayak gitu. Terus pas masuk SD, alhamdulillah dari kelas 1 sampai kelas 6 itu selalu ranking 1 atau ranking 2. Jadi ya ranking 1 dan 2. Nah, dari situ orang tua lagi cari-cari SMP yang bagus. Nah, terus ketemu SMP yang ada program akselerasinya. Dari situ dites, kemudian kalau di SMP itu sudah angkatan keempat akselnya, program akselnya, lalu untuk masuk ke sana itu kita harus ikut tes psikotes, terus tes yang lain-lainnya, kemudian nilainya itu dirata-ratakan, terus nanti diurutkan gitu Pak, yang tes itu diurutkan dari 1 sampai 25, kemudian dipotong. Nah, 1 sampai 25 siswa itu yang berhak untuk ikut program Axel. Nah, alhamdulillahnya saya di situ urutan ketiga, jadi ya bisa ikut program itu di SMP. Kalau di SMA itu sebenarnya tidak sengaja sih Pak, karena di SMA itu SMA yang saya masuk itu belum ada program Axel sebenarnya. Jadi kalau misalkan dari awal itu orang tua sudah udahlah SMP aja karena kasihan gitu kan, sudah 2 tahun harus dicepatin, terus belajarnya juga harus lebih ekstra. Nah, SMA yang biasa aja gitu. Terus kalau setelah itu saya masuk SMA. Nah, di SMA itu dulu ada istilah RSBI ya Pak ya, RSBI. Ketika RSBI mau jadi SBI, katanya salah satu syaratnya itu ada program akselerasi. Nah, dari situ SMA saya tuh pertama kali mengadakan program itu. Nah, tapi bedanya ketika di SMP kan dites. Kalau di SMA itu diobservasi selama 1 semester. Jadi semua siswa di angkatan saya itu punya kesempatan yang gitu. Kemudian 1 semester diobservasi bagaimana nilainya, kemudian sama diurutkan 1 sampai 20 dan 20 orang itulah yang bisa ikut program Axel kayak gitu, Pak. Oh, gitu ya. Berarti melihat prestasi ini, kerjaan di rumah itu cuma belajar aja apa? Lira atau gimana? Kurang suasana bermainnya atau apa ini? Kalau main masih main ya Pak. Kalau belajar sih sebenarnya karena dari sekolah itu dari jam 7, terus pulang-pulang itu jam 4, terus karena lumayan jarak sekolahnya juga, jadi pas sampai di rumah itu udah sore. Terus dari sore itu ya paling kalau ada PR ya dikerjakan, terus ya udah kayak gitu, nggak terlalu yang diporsir untuk belajar karena belajarnya juga full di sekolah gitu. Iya. Silakan Ani tanyakan mungkin waktu kuliah bagaimana kondisi S2-nya atau S1 di Universitas Pendidikan Indonesia berbeda suasananya. Silakan Ani tanya ke Mbak Lira ini. Iya Pak, tapi Ana tertariknya belum nanya yang itu Pak. Berhubungan sama masa kecil tadi kan Mbak.
Mbak kan akselerasi SMP, SMA. Nah, dari Mbak SMP, SMA tuh apa sih yang pengen Mbak lakuin nanti cita-citanya kayak gitu loh? Apakah emang dari hati ngelakuin itu atau karena lingkungan dan dorongan yang membuat itu tuh terjadi gitu loh? Hmm, kalau misalkan yang SMP itu mungkin masih karena bimbingan orang tua. Kalau di SMA sendiri itu emang sudah termotivasi sendiri. eh, Ketika masuk juga tuh orang tua tanya dulu gitu, sanggup enggak kayak gitu. Nah, kan tahu pressure belajarnya tuh kayak gimana gitu. Jadi orang tua tanya dulu. Tapi karena dari keinginan memang sudah keinginan sendiri, pengen bahagiain orang tua juga, terus pengen lulus cepat juga karena masih ada adik-adik kan. Jadi ya udah pengen ikut juga gitu biar cepat lulusnya, biar cepat juga kuliah dan lain-lain gitu. Mbak Lira anak sulung ini atau Iya, nomor berapa? pertama, anak pertama ada punya adik dua. Dua. Laki-laki, perempuannya nggak adanya? Yang pertama laki-laki, sekarang SMA kelas 3, yang kedua itu perempuan, SD kelas 4. Kalau yang perempuan memang sudah terlihat sih Pak, hitungannya udah bagus gitu dari kecil, terus udah ikut-ikut lomba-lomba juga. Kalau adik yang laki-laki lebih ke olahraga. Mungkin pertanyaan saya selanjutnya ke Ani ini. Kemarin Ya, yang ada di empat, Jawa Pak. itu ada pelatihan atau apa? Jadi kan Pak dari beasiswa LPDP, kalau kita yang dari afirmasi ini kan jalur bidik misi, jadi jalur afirmasi. Nah, kalau Iya. misalkan standar bahasa Inggris kita belum mencukupi untuk masuk universitas, nah kita Hah? dikasih kesempatan untuk pembinaan bahasa Inggris yaitu TOEFL. Nah, waktu yang di Undip Semarang itu, ini dapat Iya. pelatihan 3 bulan dari LPDP. Nah, baru selesai tanggal 3 Juni kemarin, Pak. 3 Juli kemarin. Terus Iya. tes di Universitas Andalasnya gimana? Udah lulus? Alhamdulillah udah lulus pendaftaran, Pak. Insya Allah tanggal 10 Agustus nanti dimulai lagi semester satunya. Nah, ini masalah bahasa Inggris ini. Sekarang Ya, Pak. TOEFL-nya berapa? Ya, hasil pelatihannya. Kemarin baru selesai tes, Alhamdulillah 473, Pak. Masih jauh dari target 500 yang dikasih sama LPDP. Kalau Mbak Lira, TOEFL-nya saya pikir ini 500 lebih nih. Enggak juga Pak. Kalau untuk yang tes yang di UPI-nya itu ada memang sudah lebih 500, tapi kan bukan standar nasional ya Pak ya, bukan standarnya gitu. Jadi kalau untuk yang pernah waktu itu 2018 ikut tes yang ITP itu baru 478-an. Udah bagus itu. Standar mahasiswa S1 atau S2 itu udah di atas standar itu. Ya, Alhamdulillah. gitu. Kemudian Mbak Lira, ini saya lihat dari data ada 26 artikel terindeks Scopus. Ini luar biasa ini. Kalau untuk syarat S3 saja di universitas yang ya katakanlah di Indonesia, mungkin 2 atau 1 terindeks Scopus, Q3 itu udah bisa tamat lulus di S3. Nah, ini capaiannya luar biasa. Silahkan sedikit cerita bagaimana proses atau bagaimana cara kolaborasi dengan pendidik. Saya kenal dengan Bapak Dr. Ahmad Samsudin, pembimbingnya Mbak Ira ini. Yes. Ya. Ya, alhamdulillah. Saya kenal menulis juga itu dari Bapak, diajarin sama Pak Sam. Terus untuk kenapa bisa banyak, itu sebenarnya karena saya sudah mulainya itu dari tahun 2017 pertama kali publikasi. Kemudian kita ada tim payung dengan Pak Sam, dengan dosen lainnya. Terus kan di situ ada banyak mahasiswa juga. Nah, kemudian kita saling berkolaborasi satu sama lain, terlibat dalam penulisan, kemudian pengolahan data dan lain sebagainya. Jadi ketika ada kolaborasi itu kita bisa dokumennya itu bisa banyak gitu Pak. Misalkan kayak Kira tulis terus Bapak juga nulis. Nah, itu kan
Terus Mbak Ani juga nulis. Nah, ketika kita saling buat paper satu-satu, terus saling kolaps kan itu namanya bisa ditulis nih. Banyak gitu ya. Ya, bisa banyak. Terus Ya. pas kali publikasi, Bapak Maksimal satu paper itu paling banyak autornya berapa orang? Maksud saya yang paper yang terlibat ada nama Mbak Lira itu paling banyak di papernya itu berapa? Kalau 4. yang paper secara Indonesia itu ada yang 200 malah. Yang lagi ribut kemarin di Sinta itu 200-an itu. Iya. Ya. Kalau yang Mbak Lira ada namanya itu berapa paling banyak? 13 atau 14 gitu, Pak. Saya lupa, pokoknya belasan. Masya Allah. Ya silakan Ani, mungkin ditanyakan kalau Ani S2 itu targetnya nggak Scopus itu. Kalau nggak salah saya itu jurnal internasional atau terakreditasi Sinta 3 atau Sinta berapa S2 di UNAN. Udah baca ini aturannya? Kalau yang sepengetahuan Ani dari dosen di UNAN kan Pak, terjurnal yang di nasional aja udah boleh Pak. Nggak harus Iya, yang Sinta berapa? Index Scopus. Kalau yang untuk Sintanya belum Ani tanya lebih lanjut Pak. Baru pembicaraan sekilas doang gitu Pak. Kalau nggak salah saya Sinta 3 udah boleh bisa tamat master di Universitas Narasi. Ya, Mungkin insya Ani Allah. ada tanya masalah manuskrip penulisan paper ini ke Lira silakan. Iya Pak, Ani tertarik banget Pak mengetahui Mbak Lira di umurnya yang masih sangat muda bisa nulis paper sampai 26 yang Scopus kan. Apa sih Mbak yang bikin Mbak termotivasi atau tetap semangat menulis? Kan kadang orang menulis itu memulai itu susah ya, membangkitkan semangat, konsistensi kayak gitu. Apa sih Mbak tipsnya biar sampai 26 loh kayak gitu? Kalau untuk tipsnya sendiri sih sebenarnya karena apa ya? Kalau misalkan kita melakukan penelitian, terus hanya sebatas nanti jadi skripsi dan tesis itu kan yang membaca paling yang sering ke perpus kayak gitu kan. Tapi tidak bisa karena bahasa Indonesia juga, jadi tidak bisa kita orang luar itu mengetahui gitu. Secara internasional itu tidak bisa diketahui. Tapi kalau misalkan ketika kita menulis paper bahasa Inggris, kemudian bisa diterbitkan di jurnal-jurnal Scopus itu kan cakupan orang yang mengetahui penelitian kita itu kan lebih banyak kayak gitu, nggak hanya nanti numpuk di perpustakaan gitu hasil penelitian, karena kan kita sudah capek-capek ya Mbak penelitian gitu, terus kalau untuk kan belum mengembangkan instrumen, mengembangkan bahan ajar, RPP dan lain sebagainya itu kan membutuhkan waktu yang tidak singkat juga gitu. Apalagi ketika mengembangkan media itu kan perlu biaya juga. Nah, masa penelitian yang sudah kita lakukan itu hanya nanti tidak diketahui orang gitu kan, sayang sekali kayak gitu. Iya, Mbak. Terus saya juga dapat informasi nih, Ani baru terbit juga bukunya ini. Bareng-bareng sama temannya sekitar 30-an orang juga nulisnya. Masalah 22 motivasi, orang, apa Pak. judulnya nih bukunya? Hah? Jadi judul bukunya Alegori, Pak. Alegori itu Alegori. seperti kayak perjuangan seseorang meraih cita-cita. Jadi tagline-nya itu barisan narasi pejuang mimpi. Nah, kami kan pas di PB di Semarang itu kan ada 87 orang. Tapi dibagi jadi kelas gitu, Pak. Jadi kelasan itu kelas C. Nah, kelas C itu terdiri dari 22 orang. Nah, kami berpikir masa kegiatan kita di Semarang berakhir sampai di sini gitu. Jadi ada di salah satu anggota di PB di kelasan itu yang udah nerbitin buku tuh 3 buku gitu Pak semenjak dia kuliah. Jadi dia ngasih saran gimana kalau kita menulis 1 per orang, nanti kita bukukan kayak gitu Pak. Nah jadilah buku alegori ini yang baru terbit sekitar seminggu atau ya seminggu yang lalu lah. Masih hangat-hangatnya dipromosikan. Iya, cerita yang hangat di apa namanya Ani angkatkan di situ apa? Yang Ani tulis sendiri kan banyak penulis tadi. Apa yang Ani tulis di sana? Kalau Ani sendiri Pak, Ani tulisnya mulai dari awalnya Ani mengenal beasiswa, tahu informasi beasiswa dari membaca, kemudian beasiswa apa aja yang menjadi target, apa-apa aja yang harus disiapkan. Terus dari struggle Ani berjuang mencari beasiswa itu hasilnya kan di LPDP kan Pak. Nah Ani juga sampaikan gimana sih kita harus bertahan di sana, terus bagaimana kita harus melawan diri kita sendiri, berkompetisi dengan diri kita sendiri, terus percaya kalau kita berjuang tuh Allah pasti akan ngasih hasil kayak gitu Pak. Tentang perjuangan beasiswa lebih tepatnya. Iya.
Iya. Juga Lira saya lihat ada nulis buku juga. Itu buku motivasi atau buku pendidikan, Lira? Coba ceritakan isi bukunya dikit. Ya, kalau yang buku itu tentang pendidikan, Pak, sebenarnya itu hasil dari tesis juga, pengembangan instrumennya, bagaimana Iya. cara-caranya, kemudian proses pengembangannya seperti apa, lalu contoh-contohnya. Terus juga satu lagi itu tentang pengembangan teks pengubahan konsepsi yang masih berhubungan dengan tesis juga. Jadi dari tesis itu saya olah lagi dan jadi 2 buku kayak gitu. Oh gitu. Iya. Ada berpikir nulis novel seperti Laskar Pelangi nggak? Ada perjuangan pendidikan dan seperti itu? Rencana sih Pak, ada pasti. Iya. Amin. Ya. Iya, mungkin sudah ada pengalaman, Lira, Ani, ada pengalaman nulis buku gitu ya. Jadi dikembangkan hal-hal seperti itu, berbagi inspirasi dengan yang lain, mungkin bagaimana perjuangan beasiswa, perjuangan pendidikan, sukses pendidikan. Ya. Insya Sekarang Allah. kami juga ada program itu, ada 100 dosen, itu pengen bikin buku bersama yang seperti ini, alegori itu juga. Ya, isinya Oh ya memang Pak. tentang motivasi-motivasi. Yang terberat ketika menempuh S2 itu Lira rasakan apa? Atau memang lancar-lancar aja karena udah apa namanya udah biasa gitu ya? Silakan cerita S2-nya. Kalau di S2 itu sebenarnya tidak jauh berbeda dari S1, tapi kalau yang saya rasakan di S1 itu mata kuliah banyak, tapi tugas juga banyak, tapi bisa selesai eh, dalam waktu yang tidak terlalu lama gitu Pak. Sedangkan kalau S2 itu mata kuliahnya sedikit, tapi tugasnya 1 minggu itu tidak bisa selesai gitu. Jadi yang paling apa ya, eh, kesulitannya itu ya melawan rasa malas sih Pak, karena tugasnya kan sehari aja tuh nggak bisa diselesaikan gitu. Terus Jadi Ani jangan jadi takut ini dari ceritanya Lira ya. ya Jangan jadi takut. Iya Pak. Ini udah kebayang jurnal-jurnal Pak. ya Pas mendengar penjelasan Mbak Lira. Tapi saya sarankan kalau untuk S2 ya dengan target 2 jurnal saja udah bisa selesai ini, apalagi Scopus. Dan itu jadi modal buat Ani dan Lira mungkin untuk kedepannya S3. Kalau sudah berpengalaman nulis jurnal paper, kita S3 itu insya Allah lancar. Ya. Insya Ya, Allah. promotor akan melihat latar belakang kita udah pernah nulis belum. Kalau sudah pernah, komunikasi itu akan mudah. Karena target untuk taman S3 misalkan 3 jurnal terindeks Scopus. Kalau Ani dan Lira udah pengalaman, itu tidak jadi masalah. Ya, udah pengalaman gitu kan. Bisa lanjut insya Allah. Oke. Ya tentang risetnya Lira, riset penelitiannya secara umum itu bisa dijelaskan seperti apa? Ya. Riset saya itu terkait miskonsepsi sama kayak Pasam juga, konseptual change. Untuk yang bisa S1 itu saya model pembelajaran DSLM namanya, dan itu juga ternyata model pembelajaran yang dikembangkan Pasam ketika S3. Nah, lalu untuk yang tambahannya itu adalah simulasi komputer. Jadi mengembangkan simulasi komputer khusus untuk konsep tertentu, konsep fisika tertentu. Sedangkan ketika S2 itu sebenarnya masih sama, jadi bisa dibilang kelanjutan dari yang skripsi, tapi yang dikembangkan itu adalah teks pengubahan konsepsi. Sedangkan kalau yang di S1 kan belum gitu. Nah, jadi di S2-nya saya mengembangkan teksnya, teks untuk pengubahan konsepsi, dan dibantu dengan media interaktif kayak gitu. Lalu untuk strateginya juga menggunakan strategi POE yang sudah pernah disebutkan sama juga untuk yang itu untuk ya mengurangi konsepsi, kemudian meningkatkan konsepsi ilmiahnya, lalu untuk mengubah model mentalnya kayak gitu Pak. Kalau Ani udah kebayang nggak apa penelitian tesisnya nih? Kalau komoditinya udah Pak, lanjutan dari yang D4 kemarin yaitu jagung.
Kalau kemarin kan jagung manis, kalau sekarang rencananya jagung. Cuman rencananya Ani mau memprosesnya yang analisis komparatif dan kompetitif jagung itu, Pak. Bagaimana sih dia menimbulkan nilai ekonomi ketika kita ekspor atau ketika kita jual sendiri, kayak gitulah, Pak. Di perdagangannya lebih tepatnya. Insya Di Allah. perdagangan. Berarti udah Iya, Pak. kebayang ya? Ya, artinya memang sebelum kita S2 itu udah tahu target planning penelitian seperti apa. Ya. Tinggal penyempurnaan sama dosen pembimbingnya. Itu akan lebih mudah. Ya. Kemudian ini terakhir ini, silahkan Mbak Lira berikan motivasi ke kawan-kawan yang lagi S2 ini ataupun yang pasca sarjana dalam hal penulisan, dalam hal semangat. Karena ini pengalaman ya, banyak mahasiswa pasca itu ketika menulis, ketika publikasi itu down semangatnya. Saya juga pernah dengar cerita kawan, ketika submit di sebuah jurnal, di reject langsung down. Bahkan sampai 3-4 kali di reject. Nah, ini coba dikasih sedikit semangat lah kawan-kawan ini yang lagi kuliah. Silakan Lira. Ya. Kalau untuk yang sedang kuliah S1 maupun S2, sebenarnya kalau dari saya ada beberapa hal yang mungkin pengalaman yang saya lakukan ya Pak ya, ketika kuliah gitu. Nah, yang pertama itu pokoknya ketika ada tugas atau ada hal yang perlu dikerjakan itu jangan pernah ditunda. Jadi ketika kita menunda satu pekerjaan itu bakal numpuk, terus nanti juga bingung gitu mau mulainya dari mana. Nah, ketika saya kuliah itu saya coba untuk ketika ada tugas hari ini, saya ketika ada waktu juga hari ini saya kerjakan kayak gitu Pak. Jadi tidak menunda sampai H-1 untuk ngerjain tugasnya kayak gitu. Terus biasanya saya itu buat schedule harian. Jadi ketika hari ini dari pagi sampai malam itu saya harus apa aja yang saya harus kerjakan, tugas apa saja. Nah, itu penting juga karena untuk memanage waktu. Kemudian kalau untuk yang supaya tepat waktu itu kita harus punya tetapan target. Jadi ketika S2 apalagi itu kan ada beberapa syarat juga seperti harus seminar internasional, harus publikasi jurnal dan lain-lain. Nah, itu kayak syarat TOEFL juga gitu. Jadi kita harus punya targetan ketika tes TOEFL-nya kapan, terus seminar internasionalnya kapan, terus jurnalnya juga kapan harus selesai, kapan harus submit. Karena dari proses submit ke accepted itu kan lama juga gitu ya Pak. Terus belum tentu juga kita keterima gitu. Saya juga berapa kali pengalaman di reject ya, nggak pantas. Di reject juga gitu. Ada beberapa jurnal yang di reject waktu itu, ada di jurnal di Australia, terus ada jurnal di USA kalau tidak salah, itu juga ya di reject. Sebenarnya jangan pantang menyerah gitu karena belum tentu yang di reject itu apa ya, ketika kita submit lagi ke yang jurnal lain itu belum tentu langsung di reject juga gitu, karena ketika di reject berarti kan kita harus diperbaiki lagi tulisannya. Nah, menjadi lebih baik itu bisa kita submit ke jurnal yang lain, mungkin di sana yang bisa jodohnya di sana gitu Pak. Iya. Iya. Cukup Mbak Lira? Ya, silahkan Ani mungkin juga berikan sedikit motivasi buat adik-adiknya di Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh ini, bahwa kita di vokasi pendidikan Politeknik juga bisa menempuh ke S2, S3. Ya. Yang penting semangat ya, silahkan berikan sedikit motivasi. Saya ingin memberikan sedikit motivasi berdasarkan pengalaman saya kepada teman-teman dan khususnya kepada teman-teman atau adik-adik yang berada di Politeknik Payakumbuh. Nah, yang pertama kita harus tahu niat kita untuk apa. Misalkan kalau kita ingin menjadi seorang akademisi atau seorang dosen, maka kita harus tahu tahapan apa saja yang harus kita lakukan untuk memperoleh impian tersebut. Nah, yang selanjutnya, sebagai mahasiswa politeknik, kita tidak perlu insecure atau merasa tidak mampu bersaing, karena di luar sana kita juga bisa berkompetisi dan berusaha untuk mewujudkan apa yang kita inginkan.
Selanjutnya, banyak-banyak membaca buku atau literatur motivasi untuk membuka cakrawala kita, bagaimana sih kehidupan di luar kampus yang belum kita ketahui dan apa sih yang bisa kita capai untuk menyelesaikan permasalahan di luar sana. Nah, yang ketiga yaitu konsistensi. Kenapa? Karena setelah kuliah, kita akan dihadapkan pada banyak peluang. Kalau kita konsisten, maka kita tidak akan tergoda untuk mencoba jalan lain, sehingga impian yang kita udah tuliskan dari awal bisa kita wujudkan. Keempat, yaitu berdiskusi dengan dosen ataupun pembimbing, ataupun siapa saja yang kita anggap mampu untuk memberikan kita informasi ataupun sekadar bertukar pikiran, apa sih yang bagus untuk dilakukan dan apa yang tidak bagus untuk dilakukan. Yang kelima, yaitu membangun lingkungan yang mendukung, agar kita tetap on the track dan tetap menjaga semangat kita dan membantu kita ketika kita lagi terpuruk. Intinya tetap semangat bagi teman-teman dan bagi siapapun yang sedang berjuang memperoleh impiannya, khususnya di beasiswa dan lanjut S2. Semoga apa yang kita lakukan diniatkan karena kebaikan dan mendapat restu dari orang tua. Sekian yang bisa saya sampaikan. Luar biasa sekali inspirasi hari ini. Ada masalah konsisten dalam kegiatan pendidikan ini, bagaimana kolaborasi, bagaimana semangat untuk menciptakan lingkungan yang senantiasa memotivasi. Ya, terima kasih banyak. Saya ucapkan ke Lira dan Ani sukses untuk kalian berdua. Dan saya juga mengetahui bahwa pembimbing dari kalian berdua ini adalah orang-orang hebat. Pak Sam itu adalah orang hebat. Dan saya juga tahu Ani salah satu pembimbing kegiatannya itu Pak Perdana Putra, lagi S3 di Inggris sekarang, juga orang yang hebat. Jadi silahkan berinteraksi dengan mereka-mereka sehingga punya cita-cita. Dan dari data yang saya dapatkan, Mbak Lira, Ani, insya Allah bisa juga jadi dosen. Bahkan Lira peluang jadi profesor itu insya Allah bisa. Amin, ya Allah. Amin. Ya, terima kasih ya atas Terima kehadirannya. kasih, Pak. Mudah-mudahan bermanfaat bagi yang lain dan menyemangati. Ya, kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.